Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai teori investasi. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Tripeni Rosmala Devi, teman saya Salsabila Putri Kandiari, dan yang terakhir adalah Vanda Fadia. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari investasi itu sendiri. Jadi pengeluaran untuk konsumsi barang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga saat ini. Sedangkan pengeluaran untuk barang-barang investasi bertujuan untuk meningkatkan standar hidup untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini membuktikan bahwa investasi adalah komponen GDP yang mengaitkan masa kini dengan masa sekarang. Dan di sini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai 3 jenis pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap bisnis atau bisnis fixed investment, yang kedua adalah investasi residensial atau residential investment, dan yang ketiga adalah investasi persediaan atau inventory investment. Dan saya sendiri akan membahas mengenai investasi tetap bisnis. Next. Investasi tetap bisnis ini mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Model standar investasi tetap bisnis itu bisa disebut dengan model neoklasik. Tiga variabel yang menggeser investasi itu sendiri adalah yang pertama produk marginal modal, tingkat bunga, dan peraturan pajak. Dalam investasi tetap bisnis ini terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah harga sewa modal. Harga sewa modal atau manfaat real dari unit modal adalah produk marginal modal atau MPK, atau yang biasa disebut dengan output tambahan yang diproduksi dengan 1 unit tambahan modal. Pada grafik tersebut, itu menunjukkan bahwa equilibrium dari pasar sewa untuk modal, produk marginal modal menentukan kurva permintaan. Kurva permintaan miring ke bawah. Hal tersebut dikarenakan produk marginal modal itu lebih rendah ketika tingkat modalnya itu tinggi. Pada titik manapun, jumlah modal dalam perekonomian adalah tetap, sehingga kurva penawaran adalah vertikal. Next. Untuk melihat variabel apa yang mempengaruhi harga sewa equilibrium, fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai pendekatan yang baik tentang bagaimana perekonomian aktual mengubah modal dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa. Untuk rumus fungsi produksi Cobb-Douglas sendiri adalah Y sama dengan A K pangkat alfa dikali L pangkat 1 min alfa. Di mana Z adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, A adalah parameter tingkat teknologi, dan alfa adalah parameter antara 0 dan 1 yang mengukur bagian modal atas output. Produk marginal modal untuk fungsi produksi Cobb-Douglas ini bisa dirumuskan dengan MPK sama dengan alfa kali A buka kurung L per K tutup kurung pangkat 1 min alfa. Karena harga sewa real sama dengan produk marginal modal dalam equilibrium, maka dapat dituliskan dengan R per P sama dengan alfa kali A buka kurung L per K tutup kurung pangkat 1 min alfa. Persamaan variabel yang menentukan harga sewa real menunjukkan bahwa yang pertama, semakin kecil persediaan modal, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Yang kedua, semakin besar jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Yang ketiga adalah semakin baik teknologi, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Harga sewa real dari modal disesuaikan untuk menyeimbangkan permintaan atas modal. Hal tersebut ditentukan oleh produk marginal modal dan penawaran tetap. Next. Yang kedua, saya akan membahas mengenai biaya modal. Manfaat kepemilikan modal adalah adanya penerimaan dan penyewaan modal tersebut kepada perusahaan produksi. Untuk setiap periode waktu, ketika perusahaan menyewakan 1 unit modal, perusahaan penyewaan ini menanggung 3 biaya, yaitu yang pertama, membayar bunga pinjaman, yang kedua, biaya dari kerugian atau keuntungan, yang ketiga adalah penyusutan atau depresiasi. Next.
Biaya total dari menyewakan satu unit modal untuk satu periode dapat dirumuskan sebagai biaya modal sama dengan IPK minus delta PK plus PK buka kurung I min dengan depresiasi. Di sini PK adalah harga beli dari satu unit modal. I adalah tingkat bunga nominal dan IPK adalah biaya bunga. Biaya modal tergantung pada harga modal, tingkat bunga, tingkat di mana harga modal berubah, dan tingkat penyusutan. Dalam kasus ini, delta PK per PK sama dengan tingkat inflasi keseluruhan atau P, karena I minus P sama dengan tingkat bunga real. Kita dapat menuliskan biaya modal sama dengan PK buka kurung R ditambah dengan depresiasi tutup kurung. Biaya modal real adalah biaya membeli dan menyewakan unit modal yang diukur dalam unit output perekonomian. Bisa dirumuskan dengan biaya modal real sama dengan buka kurung PK per P tutup kurung dikalikan dengan buka kurung R ditambah dengan depresiasi tutup kurung. Persamaan ini menyatakan bahwa biaya modal real bergantung pada harga relatif dari barang modal delta PK per PK, tingkat bunga real R, dan juga tingkat penyusutan depresiasi. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi investasi. Untuk setiap unit modal, perusahaan menghasilkan penerimaan real R per P dan menanggung biaya real buka kurung PK per P tutup kurung dikalikan dengan R plus depresiasi tutup kurung. Laba real per unit modal adalah tingkat laba sama dengan penerimaan minus biaya. Perubahan dalam persediaan modal disebut dengan investasi neto atau net investment yang bergantung pada perbedaan antara marginal modal dan biaya modal. Jika produk marginal melebihi biaya modal, perusahaan akan untung bila mereka menambah persediaan modal itu sendiri. Jika produk marginal total pengeluaran untuk investasi usaha tetap adalah jumlah investasi neto dan penggantian modal disusutkan, maka fungsi investasi bisa dirumuskan dengan I sama dengan IN buka kurung MPK minus buka kurung PK per P tutup kurung dikalikan dengan buka kurung R plus depresiasi tutup kurung ditambahkan dengan depresiasi K. Di mana IN adalah fungsi yang menunjukkan berapa banyak investasi neto merespon insentif untuk investasi. Dalam rumus tersebut menunjukkan bahwa mengapa investasi bergantung pada tingkat bunga real. Untuk grafik tersebut sendiri, untuk bagian A menunjukkan bahwa investasi tetap bisnis naik ketika tingkat bunganya turun. Hal ini karena tingkat bunga yang lebih rendah menurunkan biaya modal, dan karena itu memiliki modal menjadi lebih menguntungkan. Untuk grafik yang B, yaitu pergeseran dalam fungsi investasi, menunjukkan bahwa pergeseran ke kanan dalam fungsi investasi yang mungkin disebabkan oleh kenaikan produk marginal. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pajak dan investasi. Pembuat kebijakan menggeser fungsi investasi dan mempengaruhi permintaan agregat. Pajak pendapatan perusahaan atau corporate income tax atau yang biasa disebut dengan PPh Badan adalah pajak atas laba perusahaan. Dampak dari pajak pendapatan perusahaan terhadap investasi bergantung pada bagian undang-undang mendefinisikan laba untuk tujuan perpajakan. Di bawah undang-undang pajak perusahaan, perusahaan mengurangi penyusutan dengan biaya historis. Biaya historis ini sendiri adalah pengurangan penyusutan didasarkan pada harga beli modal. Para ekonom meyakini bahwa pajak pendapatan perusahaan akan menghambat investasi.
Para pembuat kebijakan biasanya mengubah peraturan pajak pendapatan perusahaan untuk mendorong investasi mereka, atau setidaknya mengurangi insentif dari pajak itu sendiri. Salah satunya itu dengan cara kredit pajak investasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pasar saham dan kitobin. Saham mengacu pada bagian dalam kepemilikan perusahaan, dan pasar saham adalah pasar di mana saham-saham ini diperdagangkan. Harga saham cenderung menjadi tinggi ketika perusahaan mempunyai banyak peluang bagi investasi yang menguntungkan. Jadi, harga saham mencerminkan insentif untuk investasi. James Tobin menyatakan bahwa perusahaan mendasarkan keputusan investasinya pada rasio yang disebut Kitobin. Di sini terdapat rumus Q sama dengan nilai pasar modal terpasang per biaya penggantian modal terpasang. Numerator Kitobin adalah nilai modal perekonomian yang ditentukan oleh pasar saham. Denominatornya adalah harga modal jika dibeli hari ini. Tobin mengatakan bahwa investasi neto seharusnya bergantung pada apakah Q lebih besar dari 1, yang artinya nilai pasar saham modal terpasang lebih besar dari biaya penggantinya, atau Q kurang dari 1, yang berarti pasar saham menilai modal kurang dari biaya penggantinya. Keuntungan Kitobin sebagai ukuran dari insentif untuk investasi adalah bahwa hal ini mencerminkan profitabilitas modal masa depan yang diduga serta profitabilitas sekarang. Next. Sudut pandang alternatif pada pasar saham. Beberapa ekonom menganut hipotesis efisiensi pasar yang menyatakan bahwa harga pasar dari saham suatu perusahaan adalah penilaian secara rasional terhadap nilai suatu perusahaan dengan melihat informasi terkini tentang prospek bisnis perusahaan. Hipotesis ini bertumbuh pada dua landasan, yaitu yang pertama, manajer investasi akan membeli saham ketika harganya di bawah nilai sesungguhnya dan menjualnya kembali ketika harganya di atas nilai yang sesungguhnya. Yang kedua, harga saham ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Next. Nah, di sini menurut teori ini itu pasar saham bersifat efisiensi secara informasi, yaitu pasar saham menggambarkan semua informasi yang tersedia tentang nilai dan aset. Salah satu implikasi dan hipotesis pasar saham adalah bahwa harga saham harus mengikuti pola informasi random wall. Yang kedua, di sini menurut teori ini itu satu-satunya hal yang dapat menggerakkan harga saham adalah berita yang mengubah persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Pendukung hipotesis ini menunjukkan bahwa kita sulit mengalahkan pasar dengan membeli saham yang dinilai terlalu rendah dan menjual saham dengan nilai terlalu tinggi. Investor terbaik menurut Keynes sendiri adalah mereka yang dengan tepat menebak psikologi masyarakat. Next. Batas pendanaan. Model neoklasik mengasumsikan bahwa jika perusahaan ingin membayar biaya modal, pasar akan menyediakan dana. Namun, yang pertama di sini, kadang-kadang perusahaan mengalami batasan pendanaan, yakni batasan jumlah dana yang dapat mereka peroleh dari pasar uang. Hal tersebut juga menyebabkan perusahaan menentukan investasinya berdasarkan arus kas sekarang, bukan profitabilitas yang diharapkan. Yang kedua, untuk melihat dampak batasan pendanaan, perhatikan dampak resesi jangka pendek terhadap pengeluaran investasi. Artinya, resesi pendek hanya akan memiliki dampak yang kecil terhadap Kitobin. Yang ketiga, untuk perusahaan-perusahaan yang dapat memperoleh dana di pasar uang, resesi seharusnya hanya memiliki dampak yang kecil terhadap investasi. Jadi, batasan pendanaan membuat investasi lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang investasi residensial. Jadi, investasi residensial itu meliputi pembelian rumah baru yang akan ditinggali pembelinya dan yang akan disewakan oleh tuan tanah kepada orang lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang equilibrium saham dan penawaran aliran investasi. Jadi model ini tuh terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah pasar untuk stok rumah yang telah ada yang menentukan harga rumah
equilibrium. Dan yang kedua adalah harga rumah yang menentukan aliran investasi residensial. Untuk yang pertama, kita bahas kurva di sebelah kiri, yaitu pasar rumah. Jadi, kurva ini menunjukkan bagaimana harga relatif rumah itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap stok rumah yang telah ada. Pada setiap titik waktu, penawaran rumah itu adalah tetap. Kita menyatakan stok ini dengan kurva penawaran yang vertikal. Kurva permintaan rumah itu miring ke bawah, karena harga yang tinggi menyebabkan orang-orang tinggal di rumah yang lebih kecil, seperti menumpang atau bahkan kadang menjadi tunawisma. Jadi, harga rumah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Lalu yang kedua kita membahas kurva yang sebelah kanan, yaitu penawaran rumah baru. Di situ menunjukkan bagaimana harga relatif rumah menentukan penawaran rumah baru. Contohnya seperti developer yang membeli bahan dan mempekerjakan karyawannya untuk membangun rumah, lalu menjual rumah tersebut pada harga pasar. Biayanya itu bergantung pada tingkat harga keseluruhan atau P, yang mana mencerminkan biaya kayu, batu bata, semen, dan lain sebagainya. Dan penerimaan mereka bergantung pada harga rumah atau PH. Jadi semakin tinggi harga relatif rumah, maka semakin besar juga insentif untuk membangun rumah dan semakin banyak rumah yang akan dibangun. Oleh karena itu, aliran rumah baru atau investasi residensial ini bergantung pada harga equilibrium yang ditetapkan di pasar. Lalu selanjutnya, kami akan membahas tentang perubahan permintaan akan rumah. Jadi, bila permintaan akan rumah itu bergeser, maka harga equilibrium rumah berubah, dan perubahan ini akan mempengaruhi investasi residensial. Nah, kurva permintaan akan rumah itu dapat bergeser karena berbagai sebab. Yang pertama itu adanya booming ekonomi. Jadi, booming ekonomi ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan juga permintaan terhadap rumah. Lalu yang kedua itu tingginya kenaikan populasi, seperti dikarenakan adanya imigrasi. Nah, itu juga meningkatkan permintaan rumah. Untuk kurva bagian A itu menjelaskan pergeseran ekspansif dalam permintaan meningkatkan harga equilibrium. Sedangkan kurva B menjelaskan kenaikan harga rumah meningkatkan investasi residensial. Salah satu determinan permintaan rumah yang penting adalah tingkat bunga real. Kenaikan permintaan rumah barangkali disebabkan oleh penurunan tingkat bunga, sehingga akan meningkatkan permintaan rumah, harga rumah, dan juga investasi residensial tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas perlakuan pajak rumah. Jadi, orang itu bisa memandang pemilik rumah sebagai tuan tanah, di mana ia sendiri itu berperan sebagai penghuninya. Tuan tanah akan mendapatkan perlakuan pajak khusus, di mana tidak dituntut untuk membayar pajak atas sewa, tetapi ia boleh mengurangi bunga hipotek. Ketika menghitung pendapatan kena pajak, ia dapat mengurangkan bagian dari biaya memiliki rumah, tetapi tidak boleh menambahkan manfaat lainnya. Besarnya subsidi yang diberikan kepada pemilik rumah itu bergantung pada tingkat inflasi. Ketika tingkat bunga nominal atas hipotek naik, ketika inflasi juga naik, maka nilai dari subsidi ini lebih tinggi pada tingkat inflasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika bunga nominal dan inflasi naik secara mencolok, maka manfaat pajak dari kepemilikan rumah pun juga naik. Begitu juga sebaliknya, ketika bunga nominal dan inflasi itu turun secara mencolok, maka manfaat pajak dan kepemilikan rumah pun juga akan ikut turun. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan investasi persediaan. Jadi di sini persediaan itu disebutkan dengan barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang mereka. Investasi persediaan ini merupakan salah satu komponen pengeluaran terkecil. Rata-ratanya itu sekitar 1% dari PDB. Pada masa resesi, perusahaan itu akan berhenti mengisi persediaan mereka begitu barang dijual, dan investasi persediaan menjadi negatif.
Pada resesi yang umum, lebih dari separuh penurunan pengeluaran itu berasal dari penurunan investasi persediaan. Nah, yang pertama kita akan membahas alasan menyimpan persediaan. Persediaan itu memiliki banyak tujuan dan memiliki beberapa motif untuk menyimpan persediaan. Yang pertama ada pemerataan produksi. Jadi alasan pertama menyimpan persediaan itu adalah untuk meratakan tingkat produksi sepanjang waktu. Ketika penjualan rendah, perusahaan memproduksi lebih banyak dari yang dijual dan menyimpan kelebihan barang itu sebagai persediaan. Dan ketika penjualan itu tinggi, perusahaan memproduksi lebih sedikit dari yang dijual dan menjual persediaannya. Lalu motif yang kedua itu ada persediaan sebagai faktor produksi. Jadi alasan kedua menyimpan persediaan itu adalah untuk menggunakannya sebagai faktor produksi. Semakin besar persediaan yang disimpan perusahaan, maka semakin besar juga output yang dapat diproduksi. Lalu motif yang ketiga itu ada pencegahan kehabisan barang. Alasan ketiga menyimpan persediaan itu adalah untuk menghindari kehabisan barang ketika penjualan tiba-tiba melonjak. Lalu yang keempat, itu ada motif barang dalam proses. Nah, alasan terakhir menyimpan persediaan itu adalah untuk menyimpan barang dalam proses produksi. Beberapa barang mungkin membutuhkan tahapan dalam produksi karena itu membutuhkan waktu. Lalu ada model percepatan persediaan. Model percepatan persediaan ini mengasumsikan bahwa perusahaan menyimpan persediaan yang proporsional terhadap tingkat output perusahaan. Ada berbagai alasan untuk asumsi ini. Yang pertama, ketika output itu tinggi, perusahaan manufaktur memerlukan lebih banyak bahan serta persediaan yang disimpan dan mereka memiliki lebih banyak barang dalam proses. Dan yang kedua, ketika perekonomian mengalami masa booming, perusahaan eceran ingin memiliki lebih banyak barang dagangan yang akan ditunjukkan kepada konsumen. Jadi kita bisa dapatkan N sama dengan beta Y, di mana N itu merupakan persediaan perekonomian, beta itu merupakan parameter yang menunjukkan berapa banyak persediaan yang akan disimpan perusahaan sebagai proporsi output, dan Y sendiri adalah output. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi persediaan itu sama dengan perubahan persediaan dan sama dengan beta delta Y, di mana delta Y ini merupakan perubahan output. Jadi ketika output itu naik, perusahaan ingin menyimpan lebih banyak persediaan, sehingga investasi persediaan juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana sih model ini dinamakan model percepatan? Karena variabel Y itu adalah tingkat di mana perusahaan memproduksi barang. Maka delta Y merupakan percepatan produksi. Model tersebut menyatakan bahwa investasi persediaan bergantung pada apakah perekonomian itu tumbuh dengan cepat atau malah melambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Persediaan dan tingkat bunga real. Investasi persediaan bergantung pada tingkat bunga real. Bila tingkat bunga real naik, penyimpanan persediaan menjadi mahal, sehingga perusahaan yang rasional berusaha menurunkan persediaannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.